yang mempunyai tenor 14 hari ya teman-teman. Sebetulnya masih banyak lagi ya teman-teman ya. Cuman saya pilihkan buat kalian yang memang sering sekali digunakan orang dan memang sering sekali mencairkan dana-dana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini saya pengen menjawab pertanyaan dari teman-teman kita semua yang bertanya, Bang, tolong spillkan dong pinjol-pinjol yang mungkin DC-DC-nya itu barbar ya. Nah, dan juga spillkan tolong yang mungkin dia punya tenor itu yang sangat pendek. Jadi di sini saya pengen mungkin saya akan sebutkan nanti 15 pinjol ya yang mempunyai tenor yang 15 harian ya teman-teman. Tapi pinjol-pinjol ini legal teman-teman, dan juga mempunyai memang sedikit kadang-kadang DC lapangan itu yang DC lapangan, mohon maaf ya, DC pinjolnya itu memang sedikit agak kasar ya kalau menurut saya by teleponnya. Namun sebelum kita lanjut nanti spillkan pinjolnya apa-apa saja ya, jangan lupa buat teman-teman yang mungkin baru saja bergabung dengan channel ini atau baru saja menemukan channel ini, pastikan kalian sudah support saya dengan cara subscribe channel ini dan juga mengaktifkan tombol loncengnya agar kalian itu tidak ketinggalan ketika saya mengupload video-video terbaru tentunya ke channel ini. Oke, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-temanku semua yang sudah mensupport saya dari awal sampai sekarang ini. Semoga supportan kalian menjadi amal jariah buat kalian semua ya, amin ya robbal alamin. Nah, sebelum saya menyepilkan ya pinjol-pinjol mana saja yang mempunyai tenor 2 minggu. Nah, di sini saya tidak bermaksud untuk untuk menakut-nakuti kalian, tidak seperti itu. Ini sebetulnya berdasarkan pertanyaan kalian semua dan untuk pengetahuan buat teman-temanku semua. Jadi nanti jangan terjebak oleh jebakan nanti di iklan-iklan pinjol ini ya. Tapi pada faktanya nanti tidak sesuai dengan iklannya yang mengatakan per bulan, bisa per 12 bulan. Padahal pada faktanya di lapangan mereka banyak yang menerapkan tenor-tenor per 2 minggu atau 14 hari. Atau biasanya yang disebut orang-orang ini banyak rame menyebutnya itu pinjol semi ilegal ya, kalau nggak salah seperti itu teman-teman. Karena memang tenornya itu persis dengan pinjol ilegal teman-teman. Tapi ini resmi semua teman-teman. Dan mungkin juga di antaranya ini di antara pinjol-pinjol ini ada terdapat yang mungkin pinjol-pinjolnya itu sedang mengalami kembang kempis. Apa sih bahasanya kalau kembang kempis itu? Kekurangan dana atau kemungkinan besar nantinya kalau tidak bisa menyetorkan dana awalnya sebesar 2,5 miliar, kemungkinan akan diblokir oleh OJK ya, atau mungkin dikasih sanksi sama OJK, karena sebagai syaratnya untuk pertama itu kalau nggak salah mulai tahun 2024 ini 2,5 miliar, untuk tahun berikutnya 2025 itu kalau nggak salah itu 7 miliar, untuk 2026 itu harus mencapai 11,5 miliar kalau tidak salah seperti itu. Tolong dikoreksi ya teman-teman. Nah, di sini saya akan spillkan yang pertama teman-temanku ya, pinjol yang memang mempunyai tenor per 2 minggu dan juga terkadang DC by teleponnya itu sangatlah barbar ya teman-teman. Nah, yang pertama saya ada bantu saku ya. Bantu saku ini per 2 minggu, per 14 hari, dan juga ada katanya teman-teman itu ada yang per 14 hari, ada juga yang kena 1 bulan. Nah, berikutnya ada UATAS. Nah, UATAS ini rata-rata 14 hari teman-teman ya, 14 hari, dan juga biaya adminnya lumayan juga teman-teman, lumayan besar. Nah, berikutnya ada Klik Kami. Klik Kami juga cuman 14 hari teman-teman. Kalian bisa cek sendiri nantinya di aplikasi kalian berapa tenornya, berapa lama. Kalau menurut saya ini 14 hari. Nah, berikutnya yang keempat itu ada Monas, modal nasional teman-teman ya. Modal nasional itu juga per 14 hari. Nah, berikutnya ada modal ini juga 14 hari.
per 14 hari DC by teleponnya itu juga lumayan kasar ya kalau menurut saya. Kalau pada saat menagih ya itu sangat kasar. Nah, berikutnya ada pinjam duit. Nah, pinjam duit ini per 14 hari, bahkan DC-nya itu teman-teman kalau menagih, ada juga yang mengatakan sudah menagihnya ke Kondar dan juga di luar Kondar pinjam duit. Nah, berikutnya ada pinjam yuk. Nah, siapa yang sering gagal paham menganggap pinjam duit dan pinjam yuk ini sama. Nah, di sini saya mau tekankan lagi, pinjam duit sama pinjam yuk itu beda. Dan juga memang beda perusahaan dan juga sama-sama 14 hari ya tentunya. Dan cara penagihannya juga hampir mirip-mirip ini teman-teman. Pinjam duit sama pinjam yuk. Nah, yang berikutnya nomor 8 ini tak kalah mengejutkan karena kita tahunya selama ini kan pinjol ini menerapkan bulanan ya. Ternyata AC Cash masuk juga tenornya per 14 hari teman-teman. Memang ada nasabah-nasabah tertentu yang mendapatkan tenor per bulan, tapi tidak sedikit juga nasabah-nasabah yang mendapatkan tenor per 14 hari teman-temanku semua ya. Nah, berikutnya ini ada kami. Nah, ada kami ya, kalian semua tahu mungkin ada kami itu per bulan ya teman-teman, tapi seperti dengan Easy Cash, ada kami juga ada yang menerapkan per 2 minggu teman-teman ya untuk tenornya. Nah, berikutnya itu yang nomor 10 ada UKU. Nah, untuk UKU sendiri ini teman-teman lebih parah daripada yang lainnya. Ya, untuk pertama-pertama kalian minjol itu kalian akan dikasih tenor dengan waktu 7 hari ya teman-temannya. Seiring nanti berlanjut kenaikan limit kalian, nanti akan kalian dikasih 2 minggu. Ya, 2 minggu tenornya per 2 minggu. Nanti seterusnya kalau misalkan limitnya sudah 2 juta ke atas itu nanti kalian sudah dikasih 1 bulan. Jadi bertahap. Jadi per minggu, persis dengan pinjol ilegal kalau menurut saya si UKU ini. Nah, berikutnya itu nomor 11 ada cairin teman-teman. Nah, cairin sama dengan Easy Cash. Ada kami, ada yang dapat tenor 1 bulan, ada yang dapat 2 minggu ya teman-teman ya. Berikutnya ada KTA Kilat sama dengan cairin. Itu ada yang 2 minggu, ada juga yang 1 bulan. Uang Mi juga seperti itu. Berikutnya uang Mi ya. Ada yang dapat per 2 minggu, ada juga yang per bulan. Nah, yang ke-14 ada rupiah cepat ya teman-teman ya. Rucep ini juga sama, ada yang per 2 minggu dan juga ada yang per bulan ya teman-teman. Walaupun sebetulnya di aturan OJK untuk pinjol legal ini kalau nggak salah harusnya per bulan ya teman-teman. Karena apa bedanya dengan pinjol apa namanya ilegal ya kalau misalkan per 2 minggu. Nah, berikutnya yang terakhir ini Samir teman-teman. Jadi Samir ini menerapkan tenor per 4 minggu ya. Jadi nggak sampai sebulan. Jadi seperti ini teman-teman. Kalau kalian ada galbay di pinjol-pinjol ini ya, kalau menurut saya pinjol-pinjol ini menerapkan gaya-gaya ilegal teman-teman. Walaupun ada yang bilang ini karena ini sangat mudah cair dibanding dengan yang lainnya ya, sangat mudah persyaratannya ya. Memang diantara ini tadi ya, pinjol yang saya sebutkan ini memang persyaratannya nggak terlalu ribet lah, dan juga cairnya juga lumayan cepat kalau menurut saya, karena saya pernah pakai semua ini teman-teman. Di sini saya tidak sedang mempromosikan, saya tekankan lagi, saya tidak sedang mempromosikan pinjol-pinjol ini. Saya cuma menginformasikan kepada kalian mungkin yang belum tahu dan mungkin yang masih baru untuk minjol. Jadi nanti jangan sampai salah kaprah, kalian kira itu per bulan ternyata per 2 minggu. Ya teman-teman, untuk DC-nya juga lumayan agak kasar. Ya teman-teman, mudah-mudahan kalian tidak mendapatkan yang kasar-kasar itu ya teman-temanku. Oke teman-temanku, mungkin dari saya itu aja ya. Ada 15 pinjol yang mempunyai tenor 14 hari ya teman-teman. Sebetulnya masih banyak lagi ya teman-teman ya. Cuman saya pilihkan buat kalian yang memang sering sekali digunakan orang dan memang sering sekali mencairkan dana-dana buat calon nasabah baru. Karena iklan-iklannya juga di aplikasi-aplikasi itu banyak teman-teman. Baik itu di YouTube maupun di TikTok, itu banyak sekali iklan-iklan mereka yang bertebaran. Jadi saya peringatkan kepada kalian, telitilah terlebih dahulu sebelum kalian memilih pinjaman online kalian. Jadi kalian teliti memang apa aja yang memang harus persyaratannya,
apa aja, misalkan mungkin biaya-biaya adminnya yang dikenakan ke kita, karena kalau buat sekarang kalau tidak salah itu tidak boleh lagi mengeluarkan biaya-biaya yang tidak jelas dan biaya-biaya langsung dibebankan kepada nasabah, itu tidak boleh. Pokoknya apa namanya, pinjol-pinjol itu harus memang secara terbuka diterangkan semua di aplikasi, biaya-biaya apapun itu harus diterangkan. Jadi enggak ada main belakang ya. Nanti di belakangnya begitu pencairan ada langsung keterangannya di situ, biaya administrasi atau mungkin biaya apapun lainnya, itu tidak boleh, harus dijelaskan semua di aplikasi di awal biar nasabah-nasabah ini bisa mengetahuinya dan tidak merasa tertipu di kemudian harinya ya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, saya Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.